Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Utami dengan NIM F01233307, Prodi Ilmu Politik B, Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengertian, kaidah, dan asas hukum internasional. Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan negara maupun warga negara, yang terjadi dengan melintasi batas-batas geografis negara. Menurut Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi antar negara di dunia yang berdaulat. Menurut Columbus dan Wolfe, hubungan internasional adalah suatu fenomena yang terlihat dan dapat ditemukan variabel dasarnya untuk menentukan karakter hubungan di setiap negara. Kaidah hubungan internasional mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur interaksi antara negara-negara. Beberapa kaidah tersebut melibatkan prinsip kedaulatan, saling menghormati, non-intervensi, penyelesaian konflik secara damai, dan keseimbangan kekuatan. Hukum internasional merupakan sistem hukum tersendiri yang berlaku di dalam masyarakat internasional, yaitu seperangkat hukum yang berlaku dipertahankan oleh external power dari masyarakat internasional itu. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perubahan multinasional dan individu. Kaidah hukum internasional. Kaidah yaitu hukum yang berhubungan dengan organisasi dan lembaga internasional yang mengatur hubungan satu sama lain, sekaligus hubungan dengan negara-negara dan individu-individu. Asas-asas hukum internasional. Asas-asas yang ada dalam menjalin hubungan antara bangsa yaitu: yang pertama, asas teritorial. Asas teritorial merupakan asas yang berdasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Kemudian yang kedua, asas kebangsaan. Asas ini merupakan asas diberlakukan oleh negara untuk setiap warga negaranya. Artinya, bagi setiap warga negara dimanapun keberadaannya, seperti di negara asing, akan tetap mendapatkan perlakuan hukum yang berlaku di negara asalnya. Kemudian yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tersebut tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Dalam pelaksanaan hukum sebagai bagian dari hubungan internasional, dikenal ada beberapa asas hukum, antara lain hukum asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang meningkatkan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Ini terdapat pada pasal 26 Konvensi tahun 1969. Kemudian, asas yang menyatakan bahwa negara yang memiliki hubungan atau yang saling mengadakan hubungan itu memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum. Asas timbal balik. Asas timbal balik yang dapat dibalas setimpal oleh suatu negara terhadap negara lain, baik tindakan yang memiliki sifat negatif ataupun positif. Asas kourtesi, artinya yaitu setiap negara yang bersangkutan haruslah saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negaranya satu sama lain. Asas yang berfungsi untuk memutuskan suatu perjanjian secara sepihak jika terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.